Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasmita Mayuristira, mahasiswi Prodi Administrasi Pendidikan semester 3 di Universitas Pendidikan Mandalika. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan Pendidikan dan Pembuatan Keputusan oleh Bapak Dr. Rudi Haryawan MPD. Di sini saya tidak sendiri, saya bertiga dengan rekan saya. Di sini kami akan mencoba berbagi sedikit ilmu tentang pembuatan keputusan dalam proses manajemen. Baik, di sini mungkin teman-teman sudah ada yang tahu apa sih proses manajemen itu. Proses manajemen adalah proses yang mendukung kegiatan administrasi. Yang kita ketahui ada 4 proses manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, perlu teman-teman ketahui apa sih kebijakan pendidikan itu? Nah, di sini akan dijelaskan sedikit tentang kebijakan pendidikan oleh saudari kita Ulfatun Anwaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatun Anwaria, NIM 2018-1014. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kebijakan. Yang dimana di dalam buku analisis Ali Imran, kebijakan menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan negara. Chapter P Good 1959 memberikan pengertian kebijakan pendidikan sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai. Kebijakan pendidikan sangat erat hubungannya dengan kebijakan yang ada di dalam lingkup kebijakan publik. Misalnya kebijakan ekonomi, kebijakan politik, luar negeri, keagamaan, dan lain-lain. Konsekuensinya kebijakan pendidikan di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ada perubahan kebijakan publik, maka kebijakan pendidikan bisa berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penyampaian singkat tentang kebijakan pendidikan oleh saudari kita Ulfatun Anwaria. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan inti, yaitu tentang pembuatan keputusan dalam proses manajemen. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah aspek-aspek yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Di sini akan dijelaskan oleh saudara kita, yaitu Arsis Tawa. Perkenalkan, nama saya Arsis Tawa, NIM 2018-1009. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pengambilan keputusan. Terdapat 3 aspek dalam pengambilan keputusan, yaitu pertama, kemampuan mempertimbangkan beberapa pilihan. Individu tidak hanya memikirkan pendapat terbesar yang akan didapatkan, tetapi juga berbagai macam pertimbangan dari pilihan yang dipilih maupun yang tidak dipilih. Kedua, mampu menghadapi tantangan untuk mencapai situasi yang diinginkan. Berbagai tantangan yang memungkinkan akan dihadapi oleh individu dapat dilalui dengan baik, berkenan dengan ketidakpastian sehingga pilihan yang telah dipilih tidak dapat diubah kembali. Ketiga, kemampuan untuk menerima risiko yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penyampaian singkat mengenai aspek-aspek dalam pembuatan keputusan oleh saudara kita Arsis Tawa. Selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan dan proses dalam pembuatan keputusan itu. Dalam hal ini kami sudah menyiapkan slide untuk teman-teman lihat dan pahami. Selamat menyaksikan. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Posisi kedudukan. 2. Masalah. 3. Situasi. 4. Kondisi. Dan 5. Tujuan. Selanjutnya, proses pembuatan keputusan. 1. Pemahaman dan perumusan masalah.
Hal pertama yang harus dilakukan oleh manajer dalam pembuatan keputusan adalah memahami masalah yang sedang dihadapi. Setelah masalah telah dipahami, selanjutnya menentukan bagian-bagian masalah yang harus dipecahkan. 2. Pengumpulan dan analisa data yang relevan. Setelah manajer menentukan dan merumuskan masalah, mereka harus mulai memutuskan langkah-langkah selanjutnya. 3. Pengembangan alternatif-alternatif. Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan membuat lebih mungkin mencapai keputusan yang efektif. 4. Evaluasi alternatif-alternatif. Setelah manajer mengembangkan alternatif-alternatif, mereka harus mengevaluasinya untuk menilai efektivitas setiap alternatif. 5. Pemilihan alternatif terbaik. Tahap kelima, pembuatan keputusan merupakan hasil evaluasi berbagai alternatif. 6. Implementasi keputusan. Setelah alternatif terbaik dipilih, para manajer harus membuat rencana-rencana untuk mengatasi berbagai persyaratan dan masalah yang mungkin dijumpai dalam penerapan keputusan. 7. Evaluasi hasil-hasil keputusan. Implementasi keputusan harus dimonitor terus-menerus. Manajer harus mengevaluasi apakah implementasi dilakukan dengan lancar dan keputusan memberikan hasil-hasil yang diinginkan.